dosa kami. Ya Allah, kami takut alam barzahmu. Ya Allah. Ya Allah, setelah ini ya Allah, siapapun ya Allah yang mendengar suara ini ya Allah, jadikan kami mudah untuk bertemu di dunia dalam kemuliaan ya Allah. Bertemu dalam kemuliaan. Dan seperti engkau telah pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Muhajirin atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada cerita orang-orang fakir dari Muhajirin. Kaum Muhajirin ini adalah kaum yang dari Mekah berhijrah ke Madinah tidak bawa apa-apa. Sehingga walaupun di Mekah itu orang kaya, punya lahan, kebun, punya kebun kurma, punya Masya Allah ya, punya banyak dagangan. Tetapi ketika hijrah mereka tidak bawa apa-apa. Sehingga dikatakan mereka adalah fuqara al-muhajirin. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad dhahaba ahlud dusur bidarajatil ula wan naimil mukim. Ada sebagian yang membacanya dhahaba ahlud dusur bil ujur. Artinya adalah bahwa orang-orang yang memiliki harta banyak atau harta cukup, itu mereka punya kesempatan untuk dapat pahala besar. Masya Allah, pahalanya luar biasa kata mereka. Bagaimana yang demikian? Qala wa madzak, Rasul bertanya, kok bisa kamu mengatakan orang kaya itu pahalanya lebih banyak? Ya jelas ya Rasulullah. Qalu, mereka berkata, yusallun kama nusolli. Mereka sholat seperti kami sholat. Jadi ibadah kami adalah ibadah raga. Kami sholat, mereka sholat. Wa yasumun kama nasumu. Mereka puasa seperti kami puasa. Jadi saya puasa, dia puasa. Ibadahnya sama. Sholat, puasa sama. Wa yatasaddaqun wala natasaddaqu. Ini keistimewaan orang kaya adalah mereka bersedekah, sedangkan kami orang-orang fakir tidak bisa bersedekah. Wa ya'tikun wala na'tiku. Mereka bisa memerdekakan hamba sahaya. Jadi ada hamba sahaya kasihan banyak, dibeli kemudian dimerdekakan. Dapat pahala banyak karena orang kaya punya uang, ahlud dusur. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum? Mau enggak kalau saya ajari sesuatu yang kalian bisa mendahului? Apa ya kalau bahasa Cirebonnya balap ya. Balap, mendahului. Mendahului ini maksudnya orang kaya kan lebih depan nih karena dia sholat, puasa, tapi mereka bersedekah. Lah ini orang-orang miskin gimana cara mendahului mereka? Nah, Rasul berkata, mau enggak saya ajari agar kalian bisa mendahului orang-orang kaya? Agar kalian bisa mengungguli atau mendahului ya orang-orang kaya. Ini seperti perlombaan ya. Itulah orang zaman dahulu. Dalam bab pahala ibadah mereka berlomba-lomba. Sehingga orang fakir ini merasa kasihan. Kata mereka, ya Rasul, gimana ini orang kaya pahalanya lebih banyak. Kita sholat, mereka sholat. Kita puasa, mereka puasa. Mereka sodako, kita nggak bisa sodako. Nggak punya. Akhirnya Rasul, ya udah saya ajari, mau nggak? Wa tasbiquna man ba'dakum. Kalian juga akan mendahului orang-orang setelah kalian. Artinya ini diajarkan rahasia kepada mereka. Wala yakunu ahadan afdhala minkum. Tidak ada yang lebih afdol dari kalian nanti. Jadi kalian akan mengamalkan sesuatu yang istimewa, yang orang lain tidak bisa mendapatkannya, illa kecuali man sana'a mithla ma sana'tum, orang yang melakukan sama yang seperti kalian lakukan. Ini Rasul mengajarkan, memberikan orang-orang yang tadi merasa nelangsa, merasa kasihan, itu diberi dibesarkan hatinya oleh Rasul. Ayo saya ajari, mau enggak sesuatu yang menjadikan kalian itu orang yang istimewa, afdol. Kecuali kalau orang lain nanti melakukan yang seperti itu juga. Qalu bala ya Rasulullah. Ya boleh Rasul, ajari kami. Maka qala Rasul bersabda,
tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin salasan wa salasina marrah. Kalian baca tasbih, baca takbir, baca tahmid berapa? 33 kali. Jadi baca tasbih, takbir dan tahmid. Kalau urutan kita nanti ada memang nanti ada riwayat-riwayat apakah urutannya tasbih, tahmid dan takbir atau tasbih, takbir, tahmid atau takbir dulu, takbir, tahmid baru tasbih. Ini ada beberapa riwayat nanti. Para sahabat ini senang. Sahabat-sahabat yang dapat ilmu baru dari Rasul, kita jadi orang istimewa ini. Kita mengalahkan orang-orang kaya. Mereka nggak tahu ini diajari oleh Rasul demikian. Akhirnya mereka sudah semangat melakukan itu, mengerjakan. Jadi setelah selesai sholat, dubura kulli sholatin, setelah selesai sholat, mereka membaca tasbih, baca takbir, baca tahmid 33 kali. Seperti yang biasa kita kerjakan dibaca. Ya karena saking semangatnya, bacanya kedengeran oleh orang-orang sekitarnya. Qala Abu Shalih faraja'a fuqara'ul muhajirin. Kemudian beberapa waktu datang lagi mereka kepada Rasul. Karena apa? Mereka bacanya kan karena semangat, setelah sholat baca keras kan, walaupun itu amalan rahasia, tapi kan bacanya setelah sholat. Sedangkan setelah sholat mereka berebut sholat di depan, dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah orang-orang kaya kan juga di situ, ada sama-sama duduk dengan mereka ketika sholat berjamaah. Faqalu mereka berkata, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa'alu mislahu. Ya Rasul, ternyata orang-orang kaya itu, saudara-saudara kita yang Masya Allah diberikan kekayaan itu, ternyata mereka juga dengar ya Rasul. Dengar apa? Dengar yang saya kerjakan. Jadi setelah selesai sholat saya baca takbir, tahmid, ya kan? Saya baca tasbih 33 kali. Mereka dengar. Ya mungkin karena saya terlalu semangat ya Rasul, sampai mereka juga mendengar dan mereka mengerjakan sama yang seperti saya kerjakan. Artinya apa? Saya sholat, mereka sholat. Saya puasa, mereka puasa. Saya bertasbih, tahmid dan takbir setelah sholat 33 kali. Mereka juga tasbih, tahmid dan takbir 33 kali. Tapi mereka lebih unggul tetap dengan bersedekah. Sehingga orang kaya ini satu langkah lebih maju daripada orang yang tidak punya. Tetapi jangan kecewa ya yang tidak punya apa-apa, karena sedekah bukan hanya harta ya. Di antara sedekah adalah kita menyedekahkan waktu misalkan untuk orang-orang yang membutuhkan waktu kita. Di antara sedekah adalah kita menyedekahkan tenaga kita. Kalau kita punya tenaga, bisa bersedekah tenaga dengan orang lain. Semacam itu. Ya insya Allah orang yang nggak punya pun bisa bersedekah dengan apa saja yang dimiliki. Karena memiliki kekuatan bisa dengan kekuatannya, memiliki waktu dengan waktunya, punya ilmu dengan ilmunya. Insya Allah itu menjadi sedekah. Tetapi ini para sahabat yang tidak bisa bersedekah, tidak bisa memerdekakan hamba sahaya bertanya-tanya, ya Rasul gimana ini? Mereka juga melakukan yang sama. Akhirnya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendaki. Jadi kekayaan yang bisa menjadi sedekah, bisa menjadi pahala, mengalahkan amalan-amalan orang yang tidak kaya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada orang yang dikehendaki. Kalau yang tidak dikehendaki, walaupun kaya raya, walaupun uangnya triliunan, walaupun miliarder ya, walaupun perusahaannya di mana-mana, walaupun Masya Allah rumahnya kayak istana, bahkan 7 rumahnya 7 sampai setiap malam pindah-pindah, malam ini tidur di rumah ini sampai 7. Itu kalau tidak dikehendaki oleh Allah untuk bersedekah, tetap tidak bisa bersedekah. Jadi orang yang kaya raya yang bersedekah itu adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini
Yang menjadi mahalus syahid adalah bahwa setelah selesai sholat, kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Pahala yang sangat besar adalah membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir 33 kali. Walaupun di dalam tertibnya, urutannya, ada yang mengatakan baca tasbih dulu subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Kalau ada yang mau digabung gimana? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar misalkan. 33 kali tidak masalah. Ada juga yang semacam itu. Ada juga yang urutannya dibalik. Itu tidak masalah. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, kami takut alam barzahmu. Ya Allah. Ya Allah, setelah ini ya Allah, siapapun ya Allah yang mendengar suara ini ya Allah, jadikan kami mudah untuk bertemu di dunia dalam kemuliaan ya Allah. Bertemu dalam kemuliaan. Dan seperti engkau telah pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu.